Buku Borobudur True Back History. Bagian 1. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, tidak sedang menistakan suku, ras dan agama, tapi dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787. Buku ini adalah sebuah wacana kajian subjektif penulis untuk dipergunakan sebagai bahan diskusi dan pemikiran, disusun dari berbagai sumber. Kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh suatu peradaban seharusnya membawa kemajuan umat manusia yang berada pada masanya, begitu juga kemajuan teknologi seharusnya juga mampu meneliti ulang semua catatan sejarah yang pernah dilakukan pada masa terdahulu, yang dimungkinkan pencatatan sejarah pada masa terdahulu mengalami ketidaksempurnaan. Perlunya buku ini dibuat adalah sebagai pemicu untuk kita semua agar bangsa Indonesia melakukan kaji ulang serta mencari jawaban atas semua catatan sejarahnya. Dikarenakan tidak adanya catatan sejarah yang menerangkan peradaban yang terjadi di Nusantara pada abad sebelum Masehi atau masa prasejarah, sementara banyak ditemukan fosil dan situs tertua di bumi ada di Nusantara. Juga merujuk pada karya penulisan oleh Arios Santos de Nunos, Brazil tahun 2005 pada bukunya, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, menyatakan Atlantis adalah Nusantara yang dibenarkan oleh Dani Irwanto tanggal 24 Mei tahun 2015, dan analisis Dr. Denny Hilman Natawijaya beserta tim Katastrofi Purba dalam membedah karya Plato Timias, Kritias dalam bukunya, Plato Tidak Bohong. Hal inilah yang menjadi dasar dari penulisan buku ini, dengan harapan institusi yang berkompeten terhadap pencatatan sejarah bangsa Indonesia melakukan penelitian dan penyelidikan ulang tentang sejarah yang pernah ditulis khususnya tentang Borobudur. Di buku ini, penulis tidak sedang dan bermaksud menyudutkan, atau tidak sedang menistakan kepercayaan dan ajaran suatu agama, buku ini adalah suatu wacana keilmuan. Penulis berharap ada upaya klarifikasi yang akan dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk melakukan pengkajian penelitian dan pencatatan kembali sejarah bangsa Indonesia dengan lengkap dan mendekati kesempurnaan. Semoga buku ini menjadi salah satu bahan pertimbangannya. Borobudur, catatan sejarah selama ini. Borobudur terletak di pusat jantung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini terletak di atas perbukitan, di Desa Borobudur, Mungkit, Kabupaten Magelang, sekitar 42 km sebelah barat laut kota Yogyakarta dan sekitar 100 km barat daya kota Semarang. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang membentang di sekitarnya. Di sebelah timur terdapat Gunung Merbabu dan Merapi, sebelah barat terdapat Gunung Sumbing serta Gunung Sindoro dan sebelah barat laut terhampar Bukit Menoreh, di sebelah utara, di daerah Magelang, dikelilingi oleh Gunung Telomoyo dan Unggaran. Kapan Candi Borobudur dibangun? Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti kapan candi ini dibangun dan siapa yang membangunnya, sehingga umur Candi Borobudur hingga sekarang belum bisa diketahui secara pasti. Dalam catatan sejarah tertulis yang ada selama ini tentang kapan dan siapa yang membangun Borobudur, seperti hal yang sudah dianggap benar dan baku oleh khalayak umum, diantaranya sebagai berikut. Arsitek yang menciptakan Borobudur, bernama Gunadarma. Pendiri Borobudur adalah Wangsa Sailendra, yang menganut ajaran Buddha Mahayana, pada abad ke-8 Masehi. Melihat kembali catatan sejarah Borobudur. Benarkah, arsitek yang menciptakan Borobudur, bernama Gunadarma? Arsitek Gunadarma. Arsitek perancang Borobudur bernama Gunadarma. Sedikit yang diketahui tentang arsitek misterius ini, namanya lebih berdasarkan dongeng dan legenda Jawa dan bukan berdasarkan prasasti bersejarah. Legenda Gunadarma terkait dengan cerita rakyat mengenai perbukitan Menoreh yang bentuknya menyerupai tubuh orang berbaring. Dongeng lokal ini menceritakan bahwa tubuh Gunadarma yang berbaring berubah menjadi jajaran perbukitan Menoreh. Tentu saja legenda ini hanya fiksi dan dongeng belaka. Dalam catatan yang beredar selama ini tertulis Borobudur diarsiteki oleh Gunadarma. Siapakah Gunadarma? Apakah benar Gunadarma yang merancang Borobudur? Borobudur tidak diarsiteki atau dirancang oleh Gunadarma. Nama Gunadarma tidak ada pada silsilah Wangsa Sailendra juga pada nama-nama di kerajaan Nusantara. Nama Gunadarma ada pada cerita mitos di daerah etnis Jawa, yaitu nama yang diberikan masyarakat Jawa kepada perbukitan daerah Kedu Jawa Tengah, yang membentuk seperti posisi manusia yang tidur posisi miring. Jadi nama Gunadarma adalah bukan nama seorang manusia, itu adalah nama julukan yang diberikan masyarakat Jawa pada perbukitan yang membentuk manusia tidur pada posisi miring. Gunadarma nama mitos Jawa, tidak mungkin sebuah bangunan dibangun oleh sosok yang namanya hanya ada pada cerita mitos. Kesimpulannya,
Gunadarma tidak merancang Borobudur, sesuatu hal yang kurang sempurna jika suatu objek fisik nyata diberi keterangan dengan membuat pernyataan dibangun oleh sosok manusia yang tidak diketahui asal-usul dan keberadaannya, dan hanya sebuah mitos. Benarkah, Borobudur disebut sebuah candi? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata, candi, adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja. Kata kuil, bangunan tempat memuja dewa. Kata, wihara, biara yang didiami oleh para biksu umat Buddha. Kata, pagoda, menara bertingkat yang atapnya terdapat pada tiap tingkat, biasanya dibangun sebagai kuil atau tugu peringatan, misalnya terdapat di Myanmar, Sri Lanka, Cina, Jepang dan India. Kesimpulan dari klarifikasi tentang kalimat Borobudur Candi Buddha adalah merujuk pada penjelasan kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diambil kesimpulan kata candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja. Dalam penjelasan tentang kuil, wihara, pagoda, di Borobudur tidak ditemui area atau tempat yang biasa digunakan untuk persembahyangan atau memuja dewa, bisa disimpulkan Borobudur adalah bukan tempat untuk beribadah seperti kuil, wihara, masjid, gereja atau kelenteng. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa Borobudur adalah bukan candi, karena tidak ditemui area atau tempat untuk beribadah seperti tempat ibadah penganut Buddha atau Hindu misalnya pagoda, kuil dan wihara. Dengan pemahaman inilah gugur pernyataan bahwa Borobudur adalah sebuah candi. Tidak benar, Borobudur didesain berdasar kitab-kitab India. Kapan kitab itu dibuat dan dibawa ke Nusantara? Suleman juga tidak membangunnya. Arsitek yang mendesainnya bukan Gunadarma. Ini cerita rakyat Jawa tentang pegunungan, Manoreh, dan J.G.De Kasparis di disertasinya 1950 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Jadi tahun pembangunan hanya perkiraan Kasparis saja. Mari kita cermati. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Kitab-kitab yang katanya mendasari desainnya adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Benarkah? Michael Meister, Stella Kramris, Kapila Vatsyayan, para profesor dan ilmuwan Indologi, yang mengkhususkan diri pada arsitektur India berpendapat bahwa makna, silpa, sangat kompleks sebagai kitab, seni, keterampilan, kerajinan, kecerdikan, secara harfiah berarti ilmu seni dan kerajinan, jadi buku ini adalah panduan untuk membuat patung dan ikonografi, yang menjelaskan prinsip-prinsip komposisi proporsi figur patung. Vastu Sastra dan Vastu Vidya, sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus Mohenjo-daro, namun para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan, menyangkal hal ini karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus di India. Atharvaveda, berisi ayat-ayat dengan kosmogoni mistik yang memberikan paradigma perencanaan kosmik, di kitab ini tidak mewakili arsitektur, atau praktika yang berkaitan dengan ilmu rancang bangun, Vastu Sastra lah yang berkaitan dengan arsitektur bangunan, bangunan rumah, benteng, kuil, tata letak desa dan kota. Farahami Hiras. Brihat Samhita tertanggal abad ke-6 M. Meister, adalah teks India pertama yang dikenal menggambarkan perencanaan, tata kota. Kitab Panduan Merencanakan Kota dan Bangunan, dan kitab ini baru ada pada abad 6 M. Manasara Silpa, kitab asal India Selatan, yang diperkirakan beredar pada abad ke-5-7 Masehi adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan bernama Vastu. Isanasiva Gurudeva Padati, adalah teks Sansekerta lainnya dari abad ke-9 M yang menggambarkan seni bangunan ini ada di India Selatan dan Tengah. Silpa Prakasa Odisha, ditulis oleh Ramacandra Bhattaraka Kaulacara sekitar abad ke-9 M atau abad ke-10 M sebagai pengembangan lain dari Vastu Sastra. Semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 M, dan Borobudur, sudah ada jauh sebelum kitab-kitab itu dibuat di sana. Nusantara terdahulu adalah tempatnya belajar bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat, menyalin dan membawa pulang ilmu dari Nusantara dan fakta nyata ini berbicara. Perhatikan. Dari buku Perjalanan Peziarah Tiongkok Fahian 399-414 M dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension pada bab 40. Dalam perjalanan 2 tahun menumpang kapal dari dan ke Cina ia mendapat bencana di perjalanan lautnya berlabuh di Javatvipa dari sana kembali ke Cina, tiba di Santung lalu ke Nanking. Setelah berjalan dengan cara ini selama lebih dari 90 hari, tiba di sebuah wilayah bernama Javavipa, di mana Brahmanisme berkembang, sementara pandangan lain dalamnya tidak layak untuk dibicarakan.
Fa Hien tinggal di Jafatvipa 2 tahun dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyuktagama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka. Semua kitab-kitab ini tidak diketahui di tanah Han. Setelah memperoleh karya-karya Sansekerta ini, ia ikut kembali dalam kapal seorang pedagang besar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 200 orang dan dengan kapal yang lebih kecil di dalamnya, untuk cadangan dari bahaya navigasi laut. Hui Ning melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa 664-667 menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman Nirwana yang agung. Penterjemahan ini dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama Sevarga. Teks literasi kata, Sevarga ini ada pada relief dasar bangunan dan bukan tertulis Nirvana, Nibbana. Yang dilihat dan dicatat Fa Huan 337-422 di Jafatvipa. Di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki dihiasi dengan emas dan perak, disempurnakan dengan setiap zat berharga. Di sisi menara didirikan Sangharama yang disebut Abayagiri, berisi 5.000 imam. Mereka juga membangun aula yang ditutupi dengan ukiran emas dan perak, disatukan dengan semua zat berharga di samping aula ditanam pohon, peitu, ketika tingginya sekitar 220 kaki, pohon itu mulai condong ke arah tenggara. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu dan akar keluar hingga 20 menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengahnya ada sosok patung dalam posisi duduk. Di tengah-tengah aula ini ada sosok patung, tingginya sekitar 22 kaki, seluruh tubuh berkilau dilapisi dengan 7 zat berharga, di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai. Yang dilihat Fa Huan Pava saat ini bernama Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ketujuh zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapel oleh Fa Huan saat ini bernama Borobudur. Pada tahun 399 sampai 414 Fa Hien dalam perjalanan di Sefarnatvipa mencatat mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai adalah Kampar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan, yang disebut tope dan menara oleh Fa Huan saat ini bernama Muara Takus dan berjalan berputar adalah Prasawiya, Pradaksina Tawaf. Pada tahun 602 sampai 664 Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Sefarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Yang dimaksud berjalan ke sana kemari oleh Hien Sang adalah Prasawiya, Pradaksina Tawaf. Sung Yun, B. 518 m. Penduduk asli Tunwang, Little Tibet di pinggiran kota Loyang, Honanfu yang disebut Wan Yi. Pada tahun 518 oleh ratu dari dinasti Wei Utara dia dikirim merantau untuk belajar bersama Hui Sang dari kuil Sung Li Loyang sampai di wilayah Uchang Na Udayana menghasilkan banyak emas, kunyit dan kayu wangi. Di sisi Sangharama yang agung, di Lembata Lilo ada sosok Bodhisattva, diukir dari kayu warnanya emas. Song Yun bertemu dengan Damo atau Bodhidharma. Masyarakatnya terlihat pandai cerdas, taat pada religius dan memahami ilmu benda-benda langit juga navigasi. Kami menyalinnya hingga 170 jilid dan membawa pulang. Kata, Damo, terekam pada suku di Sefarnatvipa, suku, Domo. Vesantara disebut oleh para peziarah Tiongkok adalah tempat para raja pemberi atau pilo istilah Hiuen Xiang, Fa Hien dan Sung Yun ini tergambar di relief Amarafati dan Sanci kisah paling populer di kalangan kami orang Mongol. Sejarah Vesantara, versi peziarah Tiongkok adalah Nusantara, emas, adalah Sefarna. Pulau emas adalah Sefarnatvipa. Di Nusantara inilah mereka belajar. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Kitab-kitab yang mendasari desainnya bukan dari India. Bangsa yang agung ditandai dari sisa peninggalannya dan semua publikasi tentang siapa leluhur kita telah berhasil dihilangkan. Sehingga kita, saat ini begitu yakin bahwa benar itu semua dari luar dan kita hanya bangsa pengimportnya. Inilah yang terjadi. Kita wajib mengembalikannya. Benarkah, pendiri Borobudur adalah Wangsa Sailendra yang menganut ajaran Buddha Mahayana?
Apakah angka tahun tertera pada prasasti-prasasti menunjukkan angka tahun pendiriannya? Sebelum kita membahas secara detail tentang pertanyaan di atas, mari kita ketahui, tahun yang tertera pada seluruh prasasti tertulis adalah versi yang beredar selama ini dan harus direvisi, karena penghitungan awal tahun dimulai 78 Masehi inilah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi hilang sebelum tahun tersebut. Wangsa Sailendra atau Shailendra adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya. Asal-usul wangsa ini masih diperdebatkan oleh ahli sejarah, ada yang menyebutkan dari Sumatera, Jawa, Kamboja, Funan dan India. Untuk penjelasan tentang ini akan kita dapatkan di bagian selanjutnya. Dalam menyingkap suatu tulisan penjelasan tentang fakta sejarah, bisa dapat terbukti berdasarkan prasasti yang ada, selama prasasti tersebut tidak mengalami perubahan fisik dan pendistorsian maksud dari apa yang tertera dalam prasasti tersebut, untuk membuktikan apakah benar wangsa Sailendra yang mendirikan atau membangun Borobudur, mari kita ikuti pemaparan ini. Nama Sailendra banyak tertulis dalam prasasti dengan variasi imbuhan di awal maupun di akhir kata Sailendra. 1. Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam prasasti Kalasan. Dari tahun 778 M. 2. Sailendra Gurubis, Sailendra Wansati Laksya, Sailendra Raja Gurupis prasasti Kelurak dari tahun 782 M. 3. Sailendra Wansati Lakena, dalam prasasti Abayagiri Wihara dari tahun 792 M. 4. Darmatungadewa Sailendra, dalam prasasti Sojomerto dari tahun 700 M. 5. Selendranama, dalam prasasti Kayumwungan dari tahun 824 M. 6. Di luar Nusantara nama Sailendra ditemukan dalam prasasti Ligor dan Nalada 775 M. Dalam keterangan di atas tentang nama, Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam prasasti Kalasan dari tahun 778 M. Mari kita cermati prasasti Kalasan di bawah ini. Kalasan No. D. 147 di Museum Nasional, Jakarta. Sleman, Yogyakarta. Berangka tahun 778 M. Ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Namo Bhagavatyai Aryatarayai. 1. Yatarayatya Mitaduha Bhavatbi Maknam Lokam Filokya Vidivatri Vidair Upayai, Sa A. Fa Surendra Naralokavi. Butisaram Taraf Disatva Bimatam Jagade Katara. 2. Avarjia, B. Maharajam Dia Pancapanam Panam Karanam Ailendra Raja Guru Bistara Bavanam Hai Karitam Srimat. 3. Gurvacnaya Kaertacnais, C. Taradevi Kaertapi Tat Bavanam Vinaya Mahayana Vidam Bavanam Capyarya Biksunam. 4. Pangkurata Vanatiri Panamabir Adesa Sastri Birajna Tarabavanam Karitam Idam Api Capi Arya Biksunam. 5. Racie Pravardamane, D. Rajna Sailendra Vamsati Lakasya. Sailendra Raja Guru Bistara Bavanam Kaertam Kaertibi. 6. Sakan Pakalati Tair Farsasatai Saptabir Maharaja Akarot Guru Pujartam Tara Bavanam Panam Karana. 7. Drama Kalasanama Datta Samgaya Saksina Kertva Pankurata Vanatiripa Desa Diaksan Mahapurusan. 8. Buradaksineyam F. Atula Datta Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anuparipalyar Santatia. 9. Sang Pangkuradibi Sang Tavanakadibi Sang Tiripadibi Patibiska Sadubi, Apika. 10. Sarvan Evagamina Partivendran Buyo Buyo Yacate Raja Simha, Samanyoyam Dharma Setur Naranam Kale Kale. Palaniyo Bavatbi. 11. Anena Punyena Viharajena Pratitya Jata G. Artavi Bagavichna Bavantu Sarv Tribavo Papana Jana Jinanam. Anusasanacnah. 12. Karyana Panam Karana Sriman. H. Abiyacate Bavinpan, Buyo Buyo Vidivat Vihara Paripalan Artamiti. Terjemahan. Hormat untuk Bhagavati Arya Taraf. 1. Setelah melihat makhluk-makhluk di dunia yang tenggelam dalam kesengsaraan, ia menyeberangkan, dengan 3 pengetahuan yang benar. Ia taraf yang menjadi satu-satunya bintang pedoman arah di dunia dan tempat dewa-dewa. Catatan. A. Sa. Korelasi sah. Ya diterjemahkan dengan ia, yang ia, itu. 2. Sebuah bangunan suci untuk taraf yang indah benar-benar telah disuruh, diperintahkan oleh guru-guru Raja Ailendra, setelah memperoleh persetujuan Maharaja Dia Pancapana Panamkarana. Catatan. B. Avarjia. Kata avarjia, dari akar vrj plus a, dalam bentuk absolutif. 3. Atas perintah guru, sebuah bangunan suci, dedicated, ke taraf telah ditetapkan, dan juga sebuah bangunan untuk mulia guru terampil dalam ajaran, Tathavanam Vinaya Mahayana Vidam Bavanam, telah didirikan oleh para ahli bangunan suci. Catatan. C. Kaertacnais.
Kata Kaertachnais mempunyai arti yang sama dengan Karmachnais dalam prasasti Dinoyo yang berarti para ahli. Sarkar, 1971-39, catatan nomor 37. 4. Bangunan suci taraf dan demikian juga itu bangunan milik para biksu, biarawan, resi, pelaku ajaran leluhur, yang mulia telah dirikan oleh para pejabat raja, yang disebut Pangkura, Tavana Tiripa. Catatan. Biksu, biarawan, resi, pelaku ajaran leluhur, penguatan pemaknaan pada satu kata, guna menghindari tafsir terhadap hanya satu pemahaman ajaran. 5. Sebuah bangunan suci taraf telah didirikan, ditetapkan oleh guru-guru Raja Ailendra di Kerajaan Permata Wangsa Ailendra yang sedang tumbuh. Catatan. D. Racie Pravardamane. Kata, Pravardamane, dari akar vert yang berarti tumbuh, dibentuk dalam partisipium aktif dengan akhiran kasus lokatif karena menjelaskan Racie, yang berarti, di kerajaan yang sedang tumbuh, berkembang. 6. Maharaja Panangkarana membangun, sebuah bangunan suci-nya taraf untuk menghormati guru. Yang telah berjalan selama 700 tahun. Catatan. E. Guru Pujartam. Kata, Guru Pujartam berarti, bertujuan menghormat guru. Membangun, penulis tidak sependapat dengan kata ini karena kata membangun tidak tampil dalam kalimat ini. Untuk pendekatan kata dengan maksud mendirikan, membangun dalam bahasa Sansekerta adalah jagra, bangun. 7. Desa Kalasa telah diberikan kepada Datta Samgaya setelah memanggil saksi-saksi orang-orang. Terkemuka perangkat desa Pangkura, Tavana Tiripa. 8. Sedekah Bura yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya oleh raja seperti Singa. Raja Simha oleh raja-raja dari dinasti Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti. Catatan. F. Bura Daksineyam. Kata Bura Daksina, kata Bura ada beberapa arti, banyak, luas, bersinar. Samgaya, Samkhya teori Gunas populer dibicarakan, dikembangkan dan disempurnakan oleh berbagai sekolah filsafat India, termasuk Buddhisme. Risalah filosofis Samkhya juga mempengaruhi perkembangan berbagai teori etika Hindu. 9. Oleh para Pangkura dan pengikutnya, Sang Tavana dan pengikutnya Sang Tiripa dan pengikutnya, oleh para prajurit, dan para pemuka agama, kemudian selanjutnya. 10. Raja bagaikan singa, Raja Simha, minta berulang-ulang kepada raja-raja yang akan datang supaya pengikat-terikat Dharma agar dilindungi oleh mereka yang ada selama-lamanya. Catatan. Pengikat-terikat. 11. Baiklah, dengan menghibahkan asteris Viharajena, semua bavantu pengetahuan suci, hukum sebab akibat, dan kelahiran di tiga dunia, dapat dipahami. Catatan. G. Pratitya Jata. Kata Pratitya Jata, menurut Lokesh Chandra, 1994-73, pengertiannya disamakan dengan pengertian Pratitya Samutpada. Viharajena, tempat ibadah bertapa, Wihara, biara, tempat bertapa. Wihara, wihasa, tempat semedi, wihanten, biara, tempat beribadah. 12. Karyana Panangkarana diminta berulang kali untuk raja-raja yang mulia yang akan datang. Untuk selalu melindungi Abhiyakait. Bangunan suci, Vihara Paripalan. Penting ini sesuai dengan aturan. Artam iti. Catatan. H. Abhiyakait. Abaya, sikap keberanian. Kait, kata, hati, perasaan. H. Pangkat Buswell, Robert Junior ed. 2013. Princeton Kamus Buddhisme. Princeton, N.J. Princeton. University Press p. 2. ISBN 97806915157.863. Prasasti Kalasan ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Mari kita ketahui tentang bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta, ejaan tidak baku, Sanskerta adalah salah satu bahasa paling tua yang masih dikenal dan sejarahnya termasuk yang terpanjang. Bahasa yang bisa menandingi usia, bahasa ini dari rumpun bahasa Indo-Eropa hanya bahasa Het. Kata Sanskerta, dalam bahasa Sanskerta, Samskaerta bahasa, artinya adalah bahasa yang sempurna. Maksudnya, lawan dari bahasa Prakerta, atau bahasa rakyat. Bahasa Sanskerta merupakan sebuah bahasa klasik India, sebuah bahasa liturgis dalam agama Hindu, Buddhisme, dan Jainisme. Posisinya dalam kebudayaan Asia Selatan dan Asia Tenggara mirip dengan posisi bahasa Latin dan Yunani di Eropa. Bahasa Sanskerta berkembang menjadi banyak bahasa-bahasa modern di anak benua India. Bahasa ini muncul dalam bentuk praklasik sebagai bahasa Weda. Yang terkandung dalam kitab Rigveda merupakan fase yang tertua dan paling arhais.
Teks ini ditarikan berasal dari kurang lebih 1700 SM dan bahasa Sanskerta Weda adalah bahasa Indo-Arya yang paling tua ditemui dan salah satu anggota rumpun bahasa Indo-Eropa yang tertua. Bahasa Sanskerta yang akan dibicarakan di bahasan ini adalah bahasa Sanskerta klasik seperti diulas pada tata bahasa Sanskerta karangan Panini, pada sekitar tahun 500 SM, naskah Devi Mahatmya dari Bihar atau Nepal, abad ke-11. Nama Sanskerta, Sanskaertam, dengan aksara Devanagari, Jawa, dan Bali kata sifat Samskaerta berarti, berbudaya. Bahasa yang dirujuk sebagai Samskaerta Fak, bahasa yang berbudaya, secara definisi sudah selalu merupakan bahasa yang tinggi, dipakai untuk keperluan agama dan keperluan ilmiah serta bertentangan dengan bahasa yang dipakai oleh rakyat jelata. Bahasa ini juga disebut Deva Basa yang artinya adalah, bahasa dewata. Tata bahasa Sanskerta tertua yang masih lestari ialah karangan Panini dan berjudulkan Astatyai, 8 bab tata bahasa, yang kurang lebih ditari berasal dari abad ke-5 SM. Tata bahasa ini terutama merupakan tata bahasa normatif atau preskriptif yang terutama mengatur cara pemakaian yang baku dan bukan deskriptif, meski tata bahasa ini juga memuat bagian-bagian deskriptif terutama mengenai bentuk-bentuk Weda yang sudah tidak dipakai lagi pada zaman Panini. Kebanyakan bahasa Dravida dari India, meski merupakan bagian rumpun bahasa yang berbeda, mereka sangat dipengaruhi bahasa Sanskerta, terutama dalam bentuk kata-kata pinjaman. Bahasa Kannada, Telugu dan Malayalam memiliki jumlah kata serapan yang terbesar sementara bahasa Tamil memiliki yang terendah. Pengaruh bahasa Sanskerta pada bahasa-bahasa ini dikenali dengan wacana tat sama, dan tat bava, berakar. Sementara itu bahasa Sanskerta sendiri juga mendapatkan pengaruh substratum bahasa Dravida sejak masa sangat awal. Bahasa Sanskerta Weda atau disingkat sebagai bahasa Weda adalah bahasa yang dipergunakan di dalam kitab suci Weda, teks-teks suci awal dari India. Teks Weda yang paling awal yaitu Gweda, diperkirakan ditulis pada milenium kedua SM, dan penggunaan bahasa Weda dilaksanakan sampai kurang lebih tahun 500 SM, ketika bahasa Sanskerta klasik yang dikodifikasikan Panini mulai muncul. Bentuk Weda dari bahasa Sanskerta adalah sebuah turunan dekat bahasa Proto-Indo-Iran. Penelitian bahasa Sanskerta oleh bangsa Eropa dimulai oleh Heinrich Roth, tahun 1620 sampai tahun 1668, dan Johann Ernst Hengsleden, tahun 1681 sampai tahun 1731, juga ilmuwan bahasa Sir William Jones, bahwa nama Sanskerta atau Sanskaertam banyak dipakai di Jawa dan Bali. Kata sifat Samskaerta berarti berbudaya. Bahasa yang dirujuk sebagai Samskaerta Fak artinya bahasa yang berbudaya. Secara definisi merupakan bahasa yang tinggi, dipakai untuk keperluan agama dan keperluan ilmiah ini bertentangan dengan bahasa yang dipakai oleh rakyat jelata. Bahasa ini juga disebut Deva Basa, yang artinya adalah bahasa dewata. Kata Sanskerta dalam bahasa Sanskerta tertulis Samskaerta Basa artinya adalah bahasa yang sempurna. Maksudnya, lawan dari bahasa Prakerta atau bahasa rakyat. Bahasa Prakerta atau bahasa rakyat tertulis dalam tulisan Sanskerta dengan teks kata Prakaerta berarti alami. Ini adalah nama kumpulan bahasa-bahasa di India kuno yang merupakan bahasa rakyat. Bahasa Prakerta adalah lawan dari bahasa Sanskerta atau bahasa yang tinggi. Maksudnya dalam sebuah buku biasa digambarkan seorang raja atau brahmana berbahasa Sanskerta tetapi seorang petani memakai bahasa Prakerta. Artinya bahasa India yang lazim dipakai adalah bukan Sanskerta. Peneliti bahasa Sanskerta, Sir William Jones, berceramah kepada Asiatic Society of Bengal di Kalkuta, tanggal 2 Februari tahun 1786, berkata yang intinya, adalah, sumber, Sansekerta. Sudah tidak ada, ini artinya sumber, Sansekerta. Itu bukan berada di tempat ia berceramah saat itu, India. Tapi dari tempat lain. Panini, orang Pakistan pertama kali menulis tentang tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astatyai, buku tata bahasa Sanskerta yang memuat 3959 hukum tata bahasa Sanskerta ditulis abad ke-5 SM, bukan dia yang membuat bahasa Sanskerta jangan salah. Aksara Devanagari, dari bahasa Sanskerta kota dewa, aksara ini muncul dari aksara Brahmi, dan mulai dipergunakan pada abad ke-11 M. Aksara Brahmi, aksara ini ditulis dari kiri ke kanan, menurut hipotesis aksara ini berdasarkan huruf Aramea, digunakan. Raja Asoka 270 SM 232 SM
Abjad bahasa Aramaik adalah yang dipakai masyarakat Aram yang tinggal di daerah sekitar Mesopotamia, Syria, sekitar abad ke-10 SM, Kekaisaran Achaemenid 331 SM, Aram kuno 500 SM, berubah menjadi Aram imperial, bahasa kekaisaran. Semua yang dianggap sumber abjad, bahasa paling tua adalah Ten 500 SM, sementara di Nusantara jauh sebelum tahun itu telah berdiri tempat belajar ilmu pengetahuan, setingkat pusat universitas di antaranya ilmu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta telah lama ada di Nusantara sejak ribuan tahun lalu dan dipergunakan oleh leluhur kita. Literasi kata, bahasa itu adalah bahasa Sanskerta berarti, logat bicara ini asli bahasa kita. Ada sekitar 800 kata-kata dari bahasa Sanskerta terserap ke bahasa Indonesia. Moto Tentara Nasional Indonesia adalah, Jalesu Bumyam Ka Jayamahe. Jalesveva Jayamahe, Swabuana Paksa Kartika Eka Paksi, Rastra Sewakotama. Apakah moto kata-kata itu bahasa dari India? Kenapa semua terpublikasi dari sana? Apakah benar bahasa Sanskerta bukan bahasa asli leluhur Nusantara? Mari kita simak klarifikasinya. Literasi kata, Jalesveva, terdiri dari dua bagian kata yaitu, Jalesu, dan kata Eva. Jalesu berasal dari kata dasar, jala, bisa diartikan, maskulin, dan kata, jalesu, adalah bentuk jamak dan lokatifus yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai, di air-air, di lautan atau, samudra. Literasi teks kata Eva adalah sebuah partikel dan bisa diterjemahkan dengan kata, lah, dan teks kata, Jayamahe, berasal dari kata kerja, verba, ji, yang dikonjugasi menurut kata kini persona ketiga jamak dalam modal indikatif dan secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai kita berjaya. Jadi, kalimat ini secara harfiah artinya adalah, di air-airlah kita berjaya, atau, di lautan kita jaya. Kata, Mahe, adalah awal dari kata, Maha ini bukan kata dari India kata, Mahe, berarti, besar, atau, bangsa yang besar. Literasi kata ini terekam pada relief dasar Borobudur di figura panel nomor 43 yaitu kata Mahecakya dan kata Cakya, adalah kaum Caka Nusantara. Mahesakya terserap ke bahasa Sanskerta. Panini digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda dan Panini itu bukan yang membuat bahasa Sanskerta. Bangsa Cakya, Sakaya adalah Aryan yang agung yaitu, kaum Saka. Di tanah Nusantara ini tersebar ratusan prasasti berangka tahun Saka dan perhitungan awal tahun itu bukan dimulai pada tahun 78 Masehi, itu adalah awal tahun saat penaklukan Raja Salivahana India Selatan oleh kaum Saka, leluhur kita. Kaum Saka, leluhur kita adalah bangsa Nusantara yang gagah dan prajurit yang tangguh. Komandan Korps Marinir, memiliki slogan, Jalesu Bumyam Ka Jayamahe, yang artinya, di laut dan darat kita jaya. TNI Angkatan Udara, memiliki moto kalimat, Swabuana Paksa, kata, Swa, berasal dari kata, Seva, yang berarti, ku sendiri, kata, Buana, berasal dari kata, Bufana, arti kata teks ini berarti, dunia, atau dalam konteks ini diartikan sebagai tanah air. Literasi kata paksa, dibaca, paksya, berarti, sayap, atau bermaksud sebagai pembela atau pelindung. TNI AD, bersemboyan, Kartika Eka Paksi, Kartika artinya bintang, Eka berarti satu, dan kata Paksi berarti burung, dipadukan dalam satu kesatuan arti adalah prajurit gagah perkasa tanpa tanding yang menjunjung cita-cita tinggi, yaitu keluhuran nusa bangsa serta keprajuritan sejati. Polri, mempunyai lambang dan semboyan, Rastra Sewakotama artinya, melayani masyarakat, sebutan itu adalah, Brata pertama, dari Tri Brata, dalam arti kesatuan lengkap menjadi Polri adalah abdi utama nusa dan bangsa. Semua kata dan semboyan luhur di atas adalah bahasa Sanskerta. Ini adalah bahasa bangsa Cakya, Sakaya, Saka Arya leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu yang gagah perkasa melakukan ekspansi. Fahami sekali lagi Sanskerta bukan bahasa India. Dharmadasa 700-620 SM, Dharmapala 670-580 SM, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, Kumarila Batai 618-540 SM, Adi Sankara 569-537 SM, Dharmapala adalah murid Dharmadasa, guru Suvarnatvipa Dharmakirti yang mempunyai murid Atisa di Pamkara Ricnana asal Tibet tokoh pengembang aliran Vajrayana di sana. Tempat belajar setingkat pusat universitas bernama, Dharmapala, di Suvarnatvipa dibangun jauh sebelum dibangun cabangnya, Nalada, di Bihar India Ten 427 m, atas prakarsa Raja Pala Silsilah dari Shailendra.
Inilah lokasi yang dilihat dan dicatat Fahienten 399-414 m, Xuanzang, Hiensang 602-664 m juga Ising 689-695 m yang tinggal selama 5 tahun, juga Atisa di Pamkara Ricnana tinggal dan belajar selama 12 tahun di sini di Sefarnat Vipa di Pusat Pembelajaran, Dharmik Original. Cakya, Sakaya adalah Aryan yang agung yaitu, kaum Saka, leluhur kita bangsa yang gagah dan prajurit yang tangguh motonya. Jalesu Bumyam Kajaya Mahe, pendahulunya menaklukkan Raja Salivahana India Selatan pada tahun 78 Masehi, tahun ini bukan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti, sehingga hilang sejarah maju leluhur kita sebelum tahun itu. Jadi, bahasa Sanskerta adalah bahasa asli Nusantara Indonesia, bersumber, berawal dipelajari dan dipakai oleh leluhur kita menyebar ke 3/4 muka bumi bersamaan dengan penyebaran ajaran, Dharmik Original, yang mendasari tumbuhnya 3 ajaran besar di tanah India Hindu, Buddha dan Jaina, ini fakta akademik. Analisa tulisan yang tertera pada prasasti Kalasan terhadap Wangsa Sailendra. 1. Pemakaian bahasa Varanagari, Sanskerta pada prasasti Kalasan. Teks ini ditarikhkan berasal dari kurang lebih 1700 SM, penggunaan bahasa Weda dilaksanakan sampai kurang lebih tahun 500 SM, ketika bahasa Sanskerta klasik yang dikodifikasikan Panini mulai muncul. Bentuk Weda dari bahasa Sanskerta adalah sebuah turunan dekat bahasa Proto-Indo-Iran. Pada penulisan kitab Tipitaka tercatat pada abad pertama sesudah Masehi, Raja Kaniska dari Afghanistan mengadakan pesamuan agung yang tidak dihadiri oleh kelompok Theravada. Bertitik tolak pada pesamuan ini, agama Buddha Mazhab Mahayana berkembang di India dan kemudian menyebar ke negeri Tibet dan Tiongkok. Pada pesamuan ini disepakati adanya kitab-kitab suci Buddhis dalam bahasa Sanskerta dengan banyak tambahan sutra-sutra baru yang tidak terdapat dalam kitab suci Tipitaka Pali. Penulisan bahasa Sanskerta, Sanskertam, dengan aksara Devanagari, banyak dipakai pada penulisan prasasti dan kitab-kitab terdahulu di Jawa dan Bali. Jika kita bandingkan penggunaan bahasa Sanskerta dalam penulisan Weda ajaran Hindu dan penulisan bahasa Sanskerta pada kitab Buddha Tipitaka, maka kita akan mengetahui bahwa kitab Weda terlebih dahulu telah menggunakan bahasa Sanskerta. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan bahasa Sanskerta pada tulisan di prasasti Kalasan, besar kemungkinan mengikuti bahasa tulisan yang lebih tua, seperti yang dipakai pada kitab Weda Hindu. Dengan dasar pendahulu Sailendra telah mempunyai agama sebelum misionaris datang ke Nusantara. Dalam analisa pemakaian bahasa pada penulisan di prasasti Kalasan, penulis berkesimpulan bahwa sang penulis prasasti tidak beragama Buddha. Dengan kata lain, nama Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam prasasti Kalasan dari tahun 778 M adalah seseorang yang bukan beragama Buddha. 2. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait pertama tertulis, Namo untuk Bhagavati Arya Taraf. Setelah melihat semua makhluk di dunia tenggelam dalam kesengsaraan, ia menyeberangkan, membawa, mengajarkan, mendakwahkan, Vidivatri Vidair, 3 pengetahuan benar, dia taraf yang menjadi bintang hanya membimbing untuk arah di dunia dan rana, para dewa. Ada kata kunci yang dapat kita cermati yaitu, Bhagavati Arya Taraf, 3 pengetahuan benar. Apa pengertian dari kata tersebut, di manakah sering disebutkan serta ajaran apa yang menyebut nama itu? Bhagavati Arya Taraf. Kata Bhagavati adalah gabungan dari 2 kata Bhagavat dan Vati. Bhavat secara umum dapat berarti kitab, Vati atau Wati identik dengan penyebutan untuk perempuan. Istilah ini yang biasanya menjelaskan tentang dewi perempuan, misalnya Bhagavata Purana, Devi Bhagavata Purana, Sanskerta, Devi Bhagavata Purana, juga dikenal sebagai Srimad Devi Bhagwatam dan Devi Bhagavatam, adalah teks Sanskerta yang dimiliki oleh Purana genre dari sastra Hindu. Teks dianggap sebagai Mahapurana, Purana utama, di bagian India, sementara yang lain termasuk sebagai salah satu Upapurana, Purana minor. 7. Dalam tradisi agama Hindu yang menjunjung Devi atau Sakti, Dewi, sebagai pencipta primordial alam semesta dan Brahman, kebenaran hakiki dan realitas. Ini menunjukkan dewa perempuan sebagai asal dari semua eksistensi, pencipta, pemelihara dan perusak segala sesuatu, serta orang yang mempercayainya sebagai jalan untuk pembebasan spiritual. Sementara semua kitab Purana utama Hindu menyebutkan dan menghormati sebagai sosok dewi atau dewa perempuan. Devi Bhagavata Purana, beberapa ilmuwan menyimpulkan kapan kitab ini mulai ada, di antaranya Ramachandran yang menyatakan bahwa kitab ini ada pada abad sebelum abad 6 Masehi. Sebagian yang lain menyebutkan antara abad ke-9 sampai 14.
Rajendra Hazra menunjukkan abad ke-11 atau ke-12, sementara Lalie menyatakan bahwa teks ini mulai mengambil bentuk di abad akhir milenium 1, diperluas dari waktu ke waktu, dan versi lengkap pertama ada di abad ke-11. Trasi Pinteman menyebutkan teks ini ada pada antara 1000 dan 1200 CE. Bhattacharya, penulis buku Pankanya Ramayana menyebutkan, Taraf sebagai wanita, sangat dicintai dan dihormati oleh Vali, suaminya, pada falsafah Hindu Ortodoks kata Taraf, dengan Ahalya dan Mandodari, pada Ramayana, juga pada Mahabharata. Beberapa peneliti percaya Paranasabari adalah nama lain untuk Dewi Taraf pada ajaran Hindu. Taraf pada ajaran Buddhisme, adalah perempuan bodhisattva, pada Buddhisme Mahayana yang muncul sebagai perempuan Buddha di Vajrayana Buddhisme dia dikenal sebagai ibu dari pembebasan, dan merupakan kebajikan sukses dalam pekerjaan dan prestasi. Dalam Buddhisme Tibet Taraf dianggap sebagai bodhisattva perempuan yang menggambarkan belas kasih dan perbuatan. Taraf adalah aspek perempuan dari Avalokitesvara dan dalam beberapa cerita, Taraf juga dikenal sebagai dewa surgawi yang mendengar teriakan makhluk mengalami penderitaan di samsara. Apakah sosok Taraf berasal sebagai Dewi Buddha atau Hindu tidak jelas dan tetap menjadi sumber penyelidikan di kalangan sarjana. Malar Ghosh percaya dia berasal sebagai bentuk Dewi Durga dalam Hindu Purana. Taraf dalam Buddhisme dan di Saktism sebagai salah satu dari 10 Mahavidyas. Mungkin benar bahwa falsafah tentang Dewi masuk dalam agama Buddha berasal dari Saktism, yaitu penyembahan lokal atau agama rakyat. Kata Dewi sebelumnya lebih dilembagakan pada ajaran Hindu yang telah dikembangkan oleh periode abad pertengahan awal, yaitu Kerajaan Tengah dari India. Mungkin teks tertua menyebutkan Dewi Taraf dalam ajaran Buddha adalah Prajnaparamita Sutra, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dari aslinya Sanskerta C abad kedua Masehi, sekitar waktu yang pada masa itu, Buddhisme Mahayana dominan dari pemikiran di India dan Cina. Dengan demikian, akan terlihat bahwa prinsip feminin tampil pertamanya pada ajaran Buddhisme sebagai Dewi yang dipersonifikasikan, tertuang dalam kitab Prajnaparamita. Taraf menjadi sangat populer dalam aliran Buddha Vajrayana, sebagai dewa dengan ditulisnya pada Tantra di Pala abad ke-8 dan, dengan gerakan Buddhisme India ke Tibet melalui Padmasambhava, penyembahan kepada Dewi Taraf berpengaruh ke dalam Buddhisme Tibet. Dewi Taraf dianggap sebagai ibu dari semua Buddha, yang biasanya mengacu pada kebijaksanaan tercerahkan Buddha, sementara secara bersamaan bergema konsep kuno dari Dewi Ibu di India. Terlepas apakah dia diklasifikasikan sebagai dewa, Buddha, atau bodhisattva, Taraf tetap sangat populer di Tibet dan masyarakat Tibet di pengasingan di India Utara, Mongolia, Nepal, Bhutan, dan disembah dalam mayoritas masyarakat Buddha di seluruh dunia seperti tokoh dewa perempuan dari Avalokitesvara dalam Buddhisme Cina. Filosofi pemaknaan Taraf sebagai dewa perempuan ada pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Pada ajaran Hindu sepertinya mengarah pada Dewi Hindu tetapi belum juga dapat memastikan bahwa Bhagavati Taraf adalah Dewi dalam Hindu, ditandai dengan Dewi Taraf ada pada kitab Ramayana dan Mahabharata. Kedua kitab itu adalah termasuk Rig Veda, yaitu kitab yang dianggap lebih terdahulu dalam Hindu yang tercermin kuat pada ajaran Brahmanisme. Kesimpulan penulis tentang Bhagavati Taraf pada prasasti Kalasan adalah, kata Bhagavati Taraf tidak selalu identik, menandakan nama yang tertulis pada prasasti beragama Hindu, Buddha atau Brahmanisme. Kata, Vidi Vatri Vidair, mempunyai kata dasar Vidi, dalam penyebutan lokal Nusantara biasa disebut dengan Widi, kata yang biasa bersanding dengan Widi dalam tradisi asli Nusantara adalah Hyang, kata Hyang adalah kata yang tidak berasal dari budaya lain di luar Nusantara. Sering terucap pada penyebutan kesatuan kata yaitu Hyang Widi pada ajaran asli Nusantara dapat berarti Tuhan. Hyang, Kawi, Jawa, Sunda, dan Bali, pada mitologi Indonesia adalah istilah penyebutan pada kekuatan tak terlihat atau entitas spiritual yang memiliki supernatural kekuasaan tertinggi. Kata ini dapat diartikan Tuhan atau yang disucikan, pada entitas spiritual ini dapat ditemukan di filosofi ajaran asli Nusantara tidak dan bukan istilah dari luar, di antaranya Sunda Wiwitan, Kejawen, dan Hindu Bali. Dalam Indonesia modern istilah ini cenderung dikaitkan dengan dewa, dewata, atau Tuhan. Ranah di mana Hyang tinggal disebut Kahyangan, sinonim kata untuk sevarga atau surga, terutama di Pulau Bali. Dia setara dengan konsep Brahman dalam filosofi dharmik original yang tersimpan sempurna di Bali. Ia juga dikenal sebagai Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Widi atau Acintya. Kita kembali pada kalimat, Vidi Vatri Vidair 3 pengetahuan benar, dia Taraf yang menjadi bintang hanya membimbing untuk arah di dunia dan ranah, para dewa.
Penjelasan singkat di atas menerangkan bahwa kalimat pertama tentang taraf dan vidi adalah penjelaskan tentang kata yang menegaskan ajaran yang dianut Sailendra bukan Buddha dan bukan juga Hindu India. Ajaran apakah yang dianut? Dari penjelasan vidi atau widi dalam pengucapan lokal serta kata hyang yang biasa disandingkan kita bisa mengetahui bahwa kata itu mengarah pada ajaran asli Nusantara. Dalam hal ini kita merujuk pada kepercayaan asli masyarakat Bali. Mari kita coba telaah kembali tentang kata tiga pengetahuan benar, apakah itu? Jika asumsi dan anggapan bukan Hindu atau Buddha kita akan merujuk pada ajaran sebelum Buddha dan Hindu, ajaran atau filosofi kepercayaan yang selama ini dianggap mendasari ajaran Buddha dan Hindu adalah Brahmanisme bahkan Jainisme. Apakah itu Brahmanisme? Brahmanisme adalah pelopor agama Hindu dan agama Buddha. Agama ini berkembang di India bagian utara di antara kalangan bangsa Arya yang datang ke India kira-kira 8.000 tahun silam. Ciri khas utama agama ini adalah siklus antara kematian dan kelahiran kembali, reinkarnasi, serta pembagian manusia dalam 4 kasta yang berbeda. Kasta ini dalam bahasa Sanskerta disebut warna. Ada kemiripan dengan filosofi ajaran masyarakat Bali, penulis. Pengetahuan akan aliran kepercayaan Brahmanisme pada tahap-tahap awalnya berasal dari kitab-kitab suci yang masih primitif dan pada awalnya adalah komposisi sastra lisan dan berasal dari masa antara tahun 1500 SM dan 400 SM. Pertama-tama adalah apa yang disebut 4 Weda atau Catur Weda. Weda artinya adalah pengetahuan, yang berasal dari 1500 sampai 800 SM. Setelah itu ada teks-teks Brahmana kurang lebih 1000 SM 600 SM. Teks-teks ini adalah sebuah rangkaian bermacam-macam keterangan yang tertera pada teks-teks, ritus-ritus, dan adat istiadat yang ditemukan dalam dari 4 Weda dan khusus disusun bagi kaum Brahmana atau Pandita. Kemudian ada teks-teks yang disebut Upanishad 800 SM 500 SM. Kitab ini membicarakan falsafi bersifat panteistik akan sifat ketuhanan dan akhir manusia. Kemudian ada lagi kitab-kitab sutra 600 SM 400 SM, yang merupakan pedoman pelaksanaan ritual dan adat istiadat. Di antaranya adalah Griya Sutra, pedoman ritual rumah tangga dan Dharma Sutra. Catatan di sini menjelaskan bukan Dharma Sutra atau Dhammapada Sang Buddha. Kedua buku ini mencerminkan sisi praktis dan kerakyatan Brahmanisme di mana kitab-kitab Brahmana dan Upanishad memperlihatkan sisi falsafi dan spekulatifnya. Masih dekat dengan kitab-kitab hukum ini ada sebuah buku ternama yang disebut Manawe Dharma Sastra, dan dalam bahasa Inggris sering disebut The Laws of Manu atau The Code of Manu. Kemungkinan kitab Manu ini berasal dari abad ke-5 SM. Kitab-kitab ini bersama dengan 2 wiracarita suci yaitu, Ramayana, dan Mahabharata, merupakan tulisan terpenting dalam khazanah sastra Brahmanisme. Asteris catatan penulis untuk penjelasan tentang Ramayana dan Mahabharata terjadi di Nusantara oleh penulis akan disajikan dalam buku yang berbeda. Kepercayaan awal Brahmanisme atau kepercayaan Weda agama dalam masa Weda yang sejati, bisa dikatakan cukup sederhana. Hal ini mencakup pemujaan banyak dewa-dewi, besar maupun kecil, yang merupakan personifikasi kekuatan-kekuatan alami. Yang utama di antaranya adalah Baruna, Varuna, dewa langit yang mencakup segalanya, pencipta dan pemilik segala sesuatu yang ada dan pembela hukum moral disebut Surya, atau dewa matahari, Savitri sang penerang dan Wisnu, yang dikatakan membagi bumi menjadi 3 bagian dan memberikan ladang-ladang yang subur kepada umat manusia, dewa angkasa, Indra. Indra bersenjatakan Bajra, Vajra, yang adalah kilat Rudra, kelak nanti pada ajaran Hindu India dikenal sebagai Siwa, yang terberkati, dewa angin topan dan merupakan penghalang mereka yang jahat namun teman orang baik, Agni, dewa api. Dalam bahasan Brahmanisme pada catatan prasasti Kalasan tentang kata 3 pengetahuan benar, dan bukan berasal dari Hindu India atau Buddha, di sini penulis berasumsi subjektif atas kaitannya dengan filosofi ajaran asli Nusantara dalam hal ini adalah dengan kepercayaan Bali sebagai berikut. Dalam kehidupan beragama di Bali, Dewa Brahma tidak pernah bisa dilepaskan dari nafas berkeagamaan. Penggambaran Dewa Brahma diyakini sebagai dewa utamanya, penguasa dan pelindung arah selatan, bersenjatakan gada, berwahana angsa, memiliki sakti Dewi Saraswati, atribut serba merah. Dalam pemujaan di lingkungan desa adat, dia dipuja di sebuah pura yang bernama Pura Desa atau Pura Balai Agung, yang mana dalam pura ini akan ada bangunan yang terbuat dari batu bata sebagai penghormatan kehadapan dia. Sedangkan secara regional Bali, pemujaan Dewa Brahma berada di Pura Luhur Andakasa. Contoh penyebutan dewa-dewa pada ritual masyarakat Bali yang menyebutkan kata nama dewa seperti tertulis di atas tertuang dalam kalimat mantra dalam ritual ibadah. Mantram atau doa pujian yang ditujukan ke hadapan Dewa Brahma sebagai sang pencipta disebut Brahmastawa.
1. Sembah padamu Dewa Agni, sembah padamu Dewa Hari, sembah padamu Dewa Isa, yang menyaksikan segala jenis pengorbanan. 2. Dewa Agni memiliki 3 penampilan, Brahma, Wisnu dan Maheswara, penyebab ketenangan, makanan dan perlindungan. 3. Perkenannya dihasilkan di dunia, peruntungan bagus, menyenangkan sekali untuk dilihat, perbuatan apapun akan berhasil tanpa suatu keraguan. 4. Dewa Brahma dewa segala makhluk, dia yang paling mulia, dia yang memberikan anugerah pada guru, dia yang dilahirkan dari bunga teratai, yang berwajah 4, demikianlah Brahman yang sempurna. 5. Dewa Agni peredam segala kejahatan, yang lahir dari benih keemasan, badan dari alam semesta, dan merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Nama dewa yang tercantum dalam kalimat mantra di atas membuktikan bahwa nama-nama dewa tersebut telah ada, dan diketahui juga bahwa ajaran Hindu India tidak tercatat para misionarisnya menyebarkan ajaran Hindu. Jadi nama-nama dewa di atas adalah nama yang sudah ada terlebih dahulu dari ajaran Hindu di India. Catatan penulis untuk penyebaran ajaran Hindu dibahas dalam buku berbeda. Kesimpulan pada kalimat kata, Vidivatrividair, mempunyai kata dasar, Vidivatrividair 3 pengetahuan benar, dia taraf yang menjadi bintang hanya membimbing untuk arah di dunia dan ranah, para dewa adalah 3 Viditrividair atau 3 widi identik dengan 3 dewa, yang menggambarkan 3 pengetahuan tentang dewa sebagai penerang jalan arah yaitu Dewa Agni, Dewa Isa, Dewa Hari, Wisnu. Dalam tradisi Bali, Trimurti adalah 3 kekuatan Brahman, Sang Hyang Widi, sebutan Tuhan dalam kepercayaan Bali, dalam menciptakan, memelihara, melebur alam beserta isinya. Trimurti terdiri dari 3 yaitu, Dewa Brahma, berarti, pencipta, Utpati, sakti. Dewi Saraswati yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan senjata. Busur, simbol, warna, merah, Dewa Wisnu, fungsi, pemelihara, stiti, sakti, Dewi Laksmi atau Sri, senjata cakram, simbol, warna, hitam, Dewa Siwa. Fungsi, penghancur, pralina, sakti, Dewi Durga, Uma, dan Parwati, senjata Trisula, simbol, warna, manca warna. Apabila simbol dari ketiga dewa tersebut digabungkan, maka akan menjadi AUM yang dibaca Om yang merupakan simbol suci. Dalam filosofi Brahmanisme 3 pengetahuan benar, tersiratkan sebagai Dewa Baruna, Dewi Savitri, Dewa Wisnu, Surya, atau Dewa Matahari, Dewa Angkasa Indra kelak dikenal sebagai Siwa dan Dewa Agni atau Dewa Api, yang kemudian dalam perkembangannya tampil dalam filosofi ajaran Hindu India, sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. 3. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait kedua, juga tersirat sampai bait 5 tertulis. Sebuah bangunan suci untuk taraf yang benar-benar indah diperintahkan oleh Guru Raja Sailendra, setelah mendapat persetujuan dari Maharaja Dyah Pancapana Panamkarana. Kita cermati kata diperintahkan oleh, dan setelah mendapat persetujuan dari. Di kalimat ini terlihat suatu penegasan akan suatu keputusan oleh 2 hierarki jabatan, diperintahkan untuk dan setelah mendapatkan persetujuan. Hierarki tingkat bawahan adalah guru yang memerintah, hierarki atasnya adalah maharaja yang telah memberi persetujuan. Untuk apa kata penegasan perintah yang telah disetujui ditegaskan? Ini adalah suatu penegasan akan perintah yang harus diikuti untuk dilaksanakan oleh pembaca prasasti pada saat prasasti ditulis dan pada pembaca prasasti di kemudian hari setelah prasasti ditulis. Penegasan tingkatan hierarki yang dibuat dan dinyatakan adalah penegasan akan perintah yang harus dilakukan pada khalayak umum pada saat ini dan akan datang, yang menjelaskan bahwa perlakuan untuk bangunan suci ini juga telah dilakukan pendahulunya. Kita bisa memahami dari 2 subjek yang memerintah yaitu guru, dan yang menyetujui yaitu maharaja. Guna menegaskan kepada penguasa penerusnya untuk melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan penguasa terdahulunya. Kesimpulan pada kalimat, sebuah bangunan suci untuk taraf yang benar-benar indah diperintahkan oleh Guru Raja Sailendra, setelah mendapat persetujuan dari Maharaja Dyah Pancapana Panamkarana. Adalah bangunan suci yang diperuntukkan untuk Bhagavati taraf adalah bangunan yang sudah ada dan perlakuan penghormatan sudah dilakukan oleh pendahulunya juga oleh yang memerintah saat prasasti ditulis, dan harus juga dilakukan oleh penerusnya dengan ditandai pada kalimat memberi penegasan perintah dan persetujuan dari penguasa. Jadi nama, Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam prasasti Kalasan dari tahun 778 adalah seseorang yang telah melakukan pekerjaan penghormatan terhadap bangunan suci yang telah ada dan memerintahkan generasi penerus untuk melakukannya. 4. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait ke-6 tertulis, Maharaja Panangkarana membangun sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun.
Kita cermati kata membangun. Apakah kata membangun di sini layak disandangkan? Perhatikan kalimat selanjutnya, sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun. Membangun, penulis tidak sependapat dengan kata ini karena kata membangun tidak tampil dalam kalimat ini. Untuk pendekatan kata dengan maksud mendirikan, membangun dalam bahasa Sanskerta adalah jagra, bangun. Kata membangun jika disandangkan pada keterangan penterjemahan kalimat lengkap pada bait 6 akan berlawanan dengan keterangan yang panjang yang lebih dari satu kata yaitu, sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun. Sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru, adalah kalimat objek yang diterangkan, yang telah berjalan selama 700 tahun, adalah kalimat keterangan yang menjelaskan objek. Kata kerja membangun jika diartikan sedang atau baru saja dibangun, akan gugur dengan penjelasan kata kerja yang telah dilakukan dan tertulis dengan menuliskan kata keterangan, waktu, lama waktunya. Telah berjalan selama 700 tahun, jadi suatu keterangan yang mustahil jika pekerjaan yang dikerjakan saat ini, diberi keterangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan masa lampau dan masih dikerjakan sampai saat ini, apalagi tertulis dalam satu kalimat yang utuh tidak terpisah. Kesimpulan kalimat pada bait ke-6 pada Prasasti Kalasan adalah, pada kalimat tersebut jelas memberi keterangan bahwa bangunan suci yang diperuntukkan untuk Bhagavati Taraf yang sudah ada, telah ada, sudah lama ada sejak 700 tahun lalu, dengan tambahan penjelasan angka ratusan puluhan dan satuan yang jelas, dengan maksud penegasan perlakuan terhadap objek bahwa si pelaku telah melakukan pekerjaan tersebut sejak dahulu dan melanjutkan tradisi pendahulunya. Jadi nama, Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam Prasasti Kalasan dari tahun 778 M adalah seseorang yang tidak membangun bangunan suci untuk Bhagavati Taraf, tapi bangunan suci itu telah ada sejak 700 tahun yang lalu. 5. Pada terjemahan Prasasti Kalasan bait ke-7 dan 8 tertulis. 7. Desa Kalasa telah diberikan kepada Datta Samgaya setelah memanggil saksi-saksi orang-orang. Terkemuka perangkat desa yang Pangkura, Tavana Tiripa. 8. Sedekah, Bura, yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya oleh Raja seperti singa. Raja Simha oleh Raja-Raja dari dinasti Shailendra dan penguasa berikutnya. Kata yang bertanda tebal Desa Kalasa adalah kata yang menunjukkan nama desa atau tempat yang saat ini disebut dengan Desa Kalasan. Dalam bahasan ini adalah masyarakatnya berkewajiban untuk merawat bangunan suci. Dalam bahasan selanjutnya kita akan mengetahui tentang ini dalam istilah Sima, yaitu tanah perdikan masyarakat yang dibebaskan dari membayar pajak dan masyarakatnya mendapat kewajiban untuk merawat bangunan suci. Keterangan tentang kata, Samgaya. Etimologi, Samgaya, Samkhya, juga disebut sebagai Sankhya, Samkhya, atau Sankhya, adalah kata Sanskerta yang, tergantung pada konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, berarti, untuk memperhitungkan, menghitung, disengaja alasan-alasan oleh pencacahan numerik, yang berkaitan dengan nomor, rasional. Dalam konteks filosofi India kuno, Samkhya mengacu pada pemahaman filsafat dalam agama Hindu berdasarkan pencacahan sistematis dan pemeriksaan rasional. Kata yang bertanda tebal Samgaya adalah kata yang tertulis pada prasasti. Sedangkan pada penulisan umum dan pelafalan untuk masa sekarang ini identik dengan kata Samkhya. Berdasar studi literatur yang didapat penulis tentang kata Samkhya, terdeteksi dari filosofi Brahmanisme kuno yaitu unsur utama teosofi dalam Weda dalam pembentuk filosofis Brahmanisme yaitu 6 unsur utama darsanas, 3 di antaranya Vedanta, Samkhya dan Yoga. Brahmanisme kadang dianggap identik dengan Hindu. Fase awal Samkhya diketahui pada masa awal Upanishad, sekitar 800-700 SM, di mana spiritualitas asketik dan monastik, Sramana dan Yati, teosofi yang ada di India, ilmuwan India Bhattacharya dan Potter, menyimpulkan bahwa penggabungkan ide-ide proto-Samkhya dengan metodologi sistematis penalaran epistemologi, mendasari konsep pengetahuan spiritual, Vidya, Jnana, Viveka, membuat Samkhya lebih berkembang, filsafat yang komprehensif. Ide-ide ini berkembang dan ditemukan dalam teks-teks seperti Chandogya Upanishad. Johnston pada tahun 1937, menganalisis tentang asal-usul Samkhya terhadap ajaran Hindu dan Buddha, kemudian menulis dan menyimpulkan asal-usul Samkhya sejalan dalam analisis individu yang dilakukan para Brahmana dan awal Upanishad pada awalnya dengan maksud untuk menjamin efektivitas ritus kurban dan kemudian untuk menemukan makna keselamatan dalam arti agama dan metode untuk mencapai itu. Ditemukan dalam kitab Kausitaki Upanishad dan Chandogya Upanishad intisari yang ditemukan dari dua gagasan utama dari Samkhya klasik.
Pemaknaan Samkhya. Samkhya atau Sankhya, merupakan salah satu dari 6 astika filsafat Hindu: Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Vedanta, Purva Mimamsa. Hal ini paling terkait dengan yoga dalam falsafah Hindu, dan itu berpengaruh pada sub-bagian lain dari filsafat India. Samkhya adalah filsafat enumerationis yang epistemologi menerima 3 dari 6 pramanas, bukti, sebagai satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan pengetahuan. Ini termasuk pratyaksa, persepsi anumana inferensi, dan sabda aptavacana kata kesaksian sumber terpercaya. Kadang-kadang digambarkan sebagai salah satu rasionalis dalam filsafat India, falsafah kuno ini memberi alasan eksklusif atau kuat. Samkhya adalah sangat dualis. Filsafat Samkhya menganggap alam semesta sebagai terdiri dari 2 realitas, purusa kesadaran, dan prakairti, materi. Jiva, makhluk hidup, adalah di mana purusa berikatan dengan prakairti dalam beberapa bentuk. Fusi ini, pandangan teosofi Samkhya, menyebabkan munculnya budi intelek dan ahankara kesadaran ego. Alam semesta digambarkan sebagai salah satu yang dibuat oleh entitas purusa prakairti diresapi dengan berbagai permutasi dan kombinasi dari berbagai disebutkan elemen indera, perasaan, aktivitas, dan pikiran. Selama keadaan ketidakseimbangan, salah satu dari lebih konstituen mempengaruhi yang lain, menciptakan bentuk penghambaan, terutama dari pikiran. Akhir ketidakseimbangan ini, penghambaan disebut pembebasan atau kaivalya, dalam pandangan Samkhya. Keberadaan Tuhan atau makhluk tertinggi tidak langsung menegaskan, tidak dianggap relevan oleh filsuf Samkhya. Samkhya membantah dengan penyebab akhir dari Ishvara, Tuhan. Sementara pandangan Samkhya menganggap Weda sebagai sumber terpercaya pengetahuan, itu adalah sebuah filosofi ateis menurut Paul Deussen dan ilmuwan lainnya. Perbedaan utama antara Samkhya dan Yoga, adalah bahwa Yoga menerima pribadi, namun pada dasarnya tidak aktif, dewa, atau Tuhan pribadi. Gunas dalam teorinya tentang Samkhya adalah kualitas, kecenderungan bawaan. 55. Guna, menyatakan, ada 3 jenis, sattva terbaik, penuh kasih, menerangi, positif, dan konstruktif. Raja adalah salah satu kegiatan, kacau, gairah, impulsif, berpotensi baik atau buruk. Dan tamas menjadi kualitas kegelapan, kebodohan, merusak, lesu, negatif. Semuanya, semua bentuk kehidupan dan manusia, beberapa sarjana bersepakat dalam pengertian 3 jenis ini dalam Samkhya, tetapi dalam proporsi yang berbeda. Interaksi dari gunas ini mendefinisikan karakter seseorang atau sesuatu, alam dan menentukan kemajuan kehidupan. Samkhya dalam teori gunas populer dibicarakan, dikembangkan dan disempurnakan oleh berbagai sekolah filsafat India, termasuk Buddhisme. Risalah filosofis Samkhya juga mempengaruhi perkembangan berbagai teori etika Hindu. Kesimpulan penulis tentang Samkhya yang dikaitkan dengan keterangan falsafah Samkhya yang ada pada masa sekarang ini adalah, kata Samgaya yang tertera pada prasasti adalah induk pengertian ajaran yang pada saat ini bernama Samkhya, yaitu prosesi ritual pencarian kebenaran dalam ajaran asli Nusantara, bukan ajaran Hindu atau Buddha, tapi menjadi sumber dari ajaran terdahulu yaitu falsafah Brahmanisme. Bentuk visualisasi prosesi tersebut tampil dalam arca di Borobudur. Catatan, untuk bahasan tentang ini ada pada buku Borobudur Sabha Salomo yang disusun oleh penulis. Pengertian, data, dalam Kamus Bahasa Sansekerta. Data, nyala, terus-menerus, datapati, matahari, datapitana, diam, hening, datapitara, diam, hening, datatita, diam, hening, datatitaya, diam, hening, dati, lebih baik, bagus, datitan, diam, hening. Pengertian data Samgaya, dapat mengarah kepada personal orang atau individu yang melakukan prosesi ritual dengan diam semaditapa dalam keheningan atau tafakur mengarah kepada falsafah teosofi seperti yang dimaksud pada keterangan di atas tentang etensitas alam semesta, serta makhluknya. Bura, Dakshineyam Atula, Data Samgaya, Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anuparipalyar Santatia. Pengertian sedekah, Bura, yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya, merujuk pada karya Johnston pada tahun 1937, menganalisis tentang asal-usul Samkhya terhadap ajaran Hindu dan Buddha, kemudian menulis dan menyimpulkan asal-usul Samkhya sejalan dalam analisis individu yang dilakukan para Brahmana dan awal Upanishad, pada awalnya dengan maksud untuk menjamin efektivitas ritus kurban dan kemudian untuk menemukan makna keselamatan dalam arti agama dan metode untuk mencapai itu. Ditemukan dalam kitab Kausitaki Upanishad dan Chandogya Upanishad. Intisari yang ditemukan dari 2 gagasan utama dari Samkhya klasik. Kita dapati kesimpulan dari pengertian intisari yang ditemukan dari 2 gagasan utama dari Samkhya klasik, kaitan sedekah, Bura, yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya, yaitu ritus kurban para Brahmana.
Di sini penulis akan menerangkan bahwa penjelasan sedekah yaitu ritus kurban ini tidak ditemukan pada ajaran Buddha, seperti para ilmuwan menyimpulkan tentang ibadah korban pada ajaran Buddha di bawah ini. Dalam Buddha Vinaya Pitaka dari Mahavaga I, 245. Bagian nama Buddha resi tersebut. Nama-nama resi Veda yang Atako, Famako, Famadevo, Vesamito, Yamatagi, Angiraso, Bharatvajo, Vaseto, Kasapo, dan Bagu, oleh beberapa Brahmana yang diperkenalkan korban binatang. Bagian Vinaya Pitaka ini Anguttara Nikaya, Pancaka Nipata mengatakan bahwa itu di perubahan dari Veda benar bahwa filosofi Buddha menolak untuk falsafah Brahmana yang memperkenalkan korban binatang dicatat dalam pandangan ajaran Buddha. 5. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait ke-11 tertulis. 11 Anena Punyena Viharajena Pratitya Jata G. Artavi Bhagavichna Bhavantu. Sarvtri Bavo Papana Jana Jinanam Anusasanacnah. 11. Baiklah, dengan menghibahkan Viharajena, semua Bhavantu pengetahuan suci, hukum sebab akibat, dan kelahiran di 3 dunia, dapat dipahami. Catatan. Viharajena, tempat ibadah bertapa, Wiyara, biara, tempat bertapa, Wihara, Wihasa, tempat semedi, Wihanten, biara, tempat beribadah. Pengertian tempat ibadah di sini adalah tempat ibadah yang dilakukan oleh pelaku ajaran bukan Buddha atau Hindu. Sebelumnya kita memahami terlebih dahulu pengertian Upanishad. Upanishad menurut filsuf Sarvepalli Radhakrishnan, Upanishad adalah awal kitab-kitab yang termasuk klarifikasi Praweda atau Rig Veda tergabung dalam klarifikasi kelompok pada komposisi Upanishad dalam periode Veda, tahun 1000 sampai 500 SM, merupakan komposisi filosofis paling awal di dunia. Untuk memahami bahwa kata Viharajena adalah tempat ibadah yang dilakukan oleh pelaku ajaran bukan Buddha atau Hindu, mari kita cermati kata Bhavantu di bawah ini. Kata Bhavantu adalah penulisan kata di prasasti Kalasan. Studi literatur tentang kata itu penulis dapatkan pada kata Bhavana, yang termasuk dalam komposisi Upanishad, komposisi filosofis paling awal di dunia. Bhavana Upanishad, Sansekerta, Bhavana Upagaris bawah Nasat, IAST, Bhavana Upanishad adalah era abad pertengahan kecil Upanishad dari Hindu. Terdiri dalam bahasa Sansekerta, teks diklasifikasikan sebagai salah satu sakta Upanishad dan melekat pada Atharva Veda. Upanishad mengidentifikasi tubuh manusia sebagai Sri Cakra Yantra dan menguraikan tentang tema ini, dan ibadahnya. Naskah teks ini juga ditemukan berjudul sebagai Bhavanopanishad. Dalam Telugu bahasa antologi dari 108 Upanishad dari Muktika Kanon, diriwayatkan oleh Rama untuk Hanuman itu terdaftar di nomor 84. Upanishad menjelaskan tubuh manusia menjadi Sri Yantra, Sri Cakra, dengan memetakan setiap bagian dari tubuh untuk cakra. Hal ini menegaskan bahwa sakti adalah Atman, jiwa, dalam. Teks adalah penting untuk penekanan pada antaryaga, ibadah internal, berbeda dengan ritual eksternal dan persembahan. Teks menyajikan non-dualistik ide, menghadirkan Dewi sebagai realitas tertinggi alam semesta. McDaniel menyatakan filosofis dalam teks ini seperti di banyak sakta Upanishad adalah sinkretisme dari Samkhya dan Advaita Vedanta dalam filsafat Hindu, yang disebut Sakta Dvaita Vada, harfiah, jalan non-dualistik sakti. Jadi kata Bhavantu, hasil penelusuran pada persamaan kata, Bhavana, juga pengertian dari filosofi tentang Bhavana Upanishad. Upanishad menjelaskan tubuh manusia menegaskan bahwa sakti adalah Atman, jiwa. Dapat diambil kesimpulan bahwa kata Bhavantu bukan teosofi atau falsafah ajaran Buddha. Hal ini dikarenakan dalam falsafah Buddha yang menolak tentang pemahaman tentang Atman, jiwa, ditegaskan seperti penjelasan di bawah ini. Konsep Atman, jiwa, ditolak oleh ajaran Buddha. Istilah seperti Anatman, bukan diri, dan sunyata kekosongan adalah inti dari semua tradisi Buddhis. Transendensi permanen dari kepercayaan akan keberadaan yang terpisah dari diri merupakan bagian integral dari pencerahan dari Arhat. Sang Buddha tidak menerima terhadap teori dari jiwa kesatuan atau imanen identitas dalam segala hal sebagai tidak mandiri. Bahkan, menurut pernyataan Buddha di Khanda Samyutta 47, semua pikiran tentang diri yang tentu, apakah pemikir yang menyadari hal itu atau tidak, pikiran tentang 5 agregat atau salah satu dari mereka. Kata Bhavantu, kita dapatkan pada kata, Bhavana, yang termasuk dalam komposisi Upanishad, komposisi filosofis paling awal di dunia. McDaniel menyatakan filosofis dalam teks ini seperti di banyak sakta Upanishad, adalah sinkretisme dari Samkhya. Larson, Bhattacharya dan Potter ilmuwan ini menyatakan menjadi mungkin bahwa awal doktrin Samkhya ditemukan di Upanishad tertua 700-800 SM, menyediakan dasar kontekstual dan mempengaruhi Buddha dan doktrin Jaina.
Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kata Bhavantu, yang tertera dalam penulisan kata di Prasasti Kalasan adalah filosofi terdahulu yang mendasari ajaran Buddha dan Hindu bahkan doktrin Jainisme. Dari sini kita bisa tegaskan bahwa, nama, Sailendravamsa pertama kali dijumpai dalam Prasasti Kalasan dari tahun 778 adalah seseorang yang bukan beragama Buddha atau Hindu. Buku Borobudur True Back History. Bagian 1 menuju ke bagian 2. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik tidak sedang menistakan suku ras dan agama, tapi dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787.